Ya, itu. Ya, silakan Bapak Batik Mbak Kuning. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala fitnah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Saudara Direktur Utama Pertamina Hulu Energi, Pak Habib, kemudian bersama dengan seluruh para direksi, kemudian Pak Arif, Direktur Utama PGN, beserta seluruh para direksi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, kalau kita berbicara persoalan kedaulatan energi, maka Bapak berdua inilah yang harus berperan penting dalam menuju kepada kedaulatan energi. Karena ini sudah menjadi misi pemerintah di dalam 5 tahun ke depan untuk mencapai kedaulatan energi, pangan, dan air. Karena semua dihilir, di tengah diproses, tidak ada artinya kalau tidak didukung penuh oleh sektor hulu atau upstream. Oleh karena itu, saya kira pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan pengembangan lapangan minyak maupun gas yang potensial, yang tentu ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan, bahkan bukan saja memenuhi kebutuhan secara kuantitas, tetapi juga bisa memenuhi tingkat harga yang lebih efisien. Karena harga hulu semakin efisien, harga minyak mentah semakin efisien, harga gas semakin murah, maka semakin kompetitif terhadap produk-produk turunannya. Karena justru berbagai derivatif produk yang ada di dalamnya, ini juga sangat tergantung hasil di hulu. Tentu bersama dengan kontraktor production sharing lainnya, karena tidak bisa hanya Pertamina. Namun, di tengah kebijakan negara yang memberikan alokasi dan ruang yang cukup terbuka bagi Pertamina Hulu di dalam mengembangkan energinya ataupun peningkatan produksinya, tentu saya ingin mendapatkan keyakinan bahwa Pertamina Hulu betul-betul on the tracks dan kemudian bisa memenuhi terhadap target-target pemerintah. Karena hulu ini termasuk di dalam indikator makroekonomi. Lifting migas ini termasuk dalam indikator makroekonomi yang setiap tahun dibahas, ditetapkan, tetapi kan sampai hari ini bukan malah meningkat, tetapi menurun. Sekarang 600.000 barrel per day, dari sebelumnya 620.000 barrel per day. Artinya ada keinginan kita ingin mencapai kedaulatan, tetapi seperti apa sesungguhnya prospek yang Bapak miliki hari ini? Artinya saya berarti sedang meminta uji petik dari Pertamina. Meski sekali lagi saya tekankan memang bukan hanya di Pertamina Hulu, tetapi juga di kontraktor production sharing lainnya. Yang kedua, usaha di hulu juga itu sangat bergantung terhadap kemampuan manajemen untuk bisa menarik investasi. Karena di hulu selalu kita dihadapkan kepada padat kapital. Jadi saya pernah mengunjungi salah satu sumur gas di Amerika Serikat yang saya dulu background juga saya di minyak gitu ya. Jadi saya juga bisa membenchmark sebetulnya. Terutama saya di hulu dulu, di pengeboran gitu. Dulu mengawali Tangguh, mengawali Kepodang yang sekarang dimiliki oleh PGN. Ya tentu dulu yang mengawali saya dulu gitu ya. Nah, oleh karena itu saya juga ingin ada kepastian untuk meyakinkan bahwa
investasi yang sekarang dimiliki oleh Pertamina juga cukup kuat untuk bisa mendongkrak lapangan gas baru, baik yang itu merupakan temuan-temuan baru maupun yang tentu pengembangan yang sudah habis kontrak dan kemudian diambil alih. Oleh karena itu saya sedikit interaktif Pak Andre untuk Pertamina Hulu. Kalau yang ex-Sepron Rokan Hulu, Pertamina Hulu Rokan. Pertamina Hulu Rokan. Kan dulu kalau selalu di Rut Pertamina lama menyampaikan bahwa setiap 3 hari menghasilkan satu sumur. Gimana perkembangannya Pak? Terima kasih Pak. Untuk Pertamina Hulu Rokan per hari ini produksi ya sekitar 158 sampai 160 ribu barrel oil per day. Jadi ini ya. Sorry, maksudnya. Target presiden yang lalu itu berapa? Targetnya berapa? 300 kalau nggak salah targetnya ya. Nah, kalau di dalam RJPP atau long term kami Pak, itu nantinya apabila proyek-proyek dari chemical EOR dan yang lain itu dapat, itu sekitar 280 sampai 300 ribu. Ya. Teknologi OR itu sudah digunakan? Untuk yang simple surfaktan, kita sudah coba itu di satu lapangan ya di Balam Shot itu dan memberikan impact yang positif. Tapi untuk yang di Minas itu masih dalam tahap persiapan. Total produksi Bapak sekarang berapa totalnya? Untuk total produksi SHU atau PHI itu sekitar 560 ribu barrel oil per day. Domestik sekitar 400 ribuan barrel oil per day, sisanya yang dari internasional. Semua disuplai untuk kebutuhan Pertamina BBM? Yang domestik 100% untuk ke kilang Pertamina. Ya, karena kan dulu juga ada keinginan besar bahwa Pertamina mengembangkan ke industri turunan lainnya, misalkan ke polyethylene. Gitu Pak, betul ya? Nah artinya bahwa jika memang sumbernya memang tidak cukup, juga bahaya juga nanti di ujungnya. Sehingga menurut saya pengembangan termasuk pengembangan RDMP lainnya memang sangat menunggu terhadap hasil hasil yang ada di Pertamina Hulu. Nah oleh karena itu saya ingin mendapatkan keyakinan sekali lagi. Dengan cara apa Bapak bisa mendongkrak? Bahkan saya kira pemerintah ingin mencapai 1 juta barrel. Dengan cara apa itu Pak? Baik Pak, jadi kami ini sudah tertuang di dalam rencana jangka panjang kami maupun ada long term plan namanya, bahwa produksi kalau kita melihat secara subholding upstream secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang paling kita lakukan adalah tadi seperti kami sampaikan di dalam paparan, selain menjaga yang baseline yang sudah ada, tetap melakukan kegiatan eksplorasi Pak. Jadi eksplorasi ini cukup masif di seluruh regional, di domestik. Ada beberapa temuan eksplorasi yang nantinya bisa kita kembangkan lebih lanjut. Katakanlah untuk di regional 1 di Sumatera, itu kita mendapatkan 2 untuk di Wekarokan. Jadi di nama sumurnya itu Astrea dan Pinang East, dan yang Pinang East itu sudah memproduksi Pak. Kami melakukan akselerasi. Baik. Nanti saya minta jawaban tertulis saja Pak ya. Boleh. Ya. Sebenarnya panjang jadi panjang. Betul, supaya datanya bisa saya pegang hari ini, sehingga hari-hari ke depan saya juga bisa memiliki baseline data, sehingga apa yang dilakukan oleh Pertamina Hulu betul-betul memberikan keyakinan kepada kita semua, kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa memang menuju kepada kedaulatan. Ya tentu memang harus ada cara lain selain dengan kita harus menggunakan energi baru terbarukan. Kita tahu Bapak bekerja di sektor yang non-renewable energy. Sehingga memang ada batas waktu. Kapan memang akan mendapatkan, dan kalau bisa mungkin Bapak membuat grafik, kapan dia ada di fixed productionnya, kapan dia akan decline,
dan bagaimana untuk bisa menaikkan kembali terhadap pengembangan yang dilakukan. Karena ini harus agresif gitu. Iya. Bagaimanapun harus agresif. Harus menemukan lapangan-lapangan lapangan-lapangan baru, sumur-sumur baru. Ya. Kemudian harus meningkatkan produksi dengan agresivitas melakukan drilling dan lain sebagainya. Oke Pak, Jadi, mungkin sekilas saya jawab sedikit. Di luar dari eksplorasi, kami juga melakukan pemboran development itu tadi Pak, yang cukup masif. Jadi total kita sekitar 820-an sampai 830 sumur per tahun Pak. Per tahun. Dan itu yang menjadi dominan lah kalau dibandingkan secara kalau nasional. Rokan Hulu per 3 hari 1 sumur dapat? Itu sekarang target sekitar 500-an sumur Pak. 500 sumur per tahun? Iya. Per tahun? Per tahun. Oke. Dan kita juga dapat temuan yang lumayan, menurut saya bukan lumayan, signifikan untuk yang di Sulawesi Pak, untuk gas. Nanti kami akan mengembangkan secara kompleks dari 3 area tersebut, kayak Wolai, Morea, dan Tedong, itu juga menjadi satu perhatian. Jadi terus Pak, kami melakukan kegiatan eksplorasi, development, kemudian juga aplikasi masalah IOR juga udah mulai jalan, CCUS juga jalan, jadi simultan jalan. Dan yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada grafik, kami punya Pak, nanti saya bisa sampaikan skim dari masing-masing kegiatan itu seperti apa dan peaknya di berapa. Itu ada Pak di dalam long term plan kami. Baik, karena saya tidak melihat di sini maka itu saya memberikan pertanyaan tambahan dari informasi yang sebetulnya Bapak sudah berikan di sini. Terima kasih. Ke PGN, pertama menurut saya yang harus diperhatikan adalah bagaimana tetap juga memberikan afirmatif Pak, sebagai perusahaan yang ini memberikan layanan di sektor hilir, saya kira juga harus ada afirmatifnya, misalkan ke industri pupuk, ke pembangkit listrik tenaga gas, ini menurut saya juga harus betul-betul disiapkan. Dan yang paling penting, kami sekarang mendalami terhadap ketersediaan gas untuk pupuk, dengan kapasitas 14 juta ton produksi pupuk BUMN dalam 1 tahun, juga ini masih kekurangan banyak gas Pak Arif. Sehingga menurut saya ini yang harus dipenuhi, ya, dipenuhi dari mana tentu gas ini bisa mengalir kepada pabrik-pabrik. Apalagi ada banyak pabrik pupuk yang memang dibangun di tahun 70-an. Jadi sudah tidak lagi efisien, tetapi ketika mau membangun pabrik baru, mereka selalu terkendala dengan ketersediaan gas. Nah ini harus dipikirkan betul ya. Dan saya kira juga Pertimah Hulu kan juga menghasilkan gas juga. Jadi nanti mungkin bisa, pertanyaan ini bisa juga ke Pertamina Hulu. Nah yang ketiga bagi PGN menurut saya yang penting adalah melepaskan permasalahan-permasalahan masa lalu. Tadi Bu Rike sangat detail saya kira menyampaikan persoalan PGN, dan ini jangan terus digantung gitu, harus diselesaikan. Karena kalau nggak selesai di eranya Pak Arif, kemudian masuk lagi ke era yang lain misalkan, ya syukur-syukur Pak Arif memperpanjang jabatan di situ sehingga betul-betul bisa paripurna menyelesaikan persoalan. Tetapi kalau ini tidak pernah selesai, kasus-kasus yang ada di lingkungan PGN, menurut saya ini akan menggantung terus dan akan membebani korporasi gitu ya. Oleh karena itu menurut saya ini perlu betul-betul ditelateni. Terus kemudian juga harus ada jalan keluar dengan Kepodang. Jadi blok Kepodang itu apakah memang terus akan dipaksakan ataukah kemudian dilakukan pengembangan baru? Seingat saya dulu, karena yang mengawali eksplorasi Kepodang itu saya, Pak Arif dulu. Jadi memang di situ kompartemennya kecil-kecil. Jadi drillingnya memang harus banyak, betul. Jadi karena memang banyak kompartemen, maka harus dilakukan banyak drilling. Tapi juga ketika dihitung terhadap investasi drilling juga tidak memungkinkan, karena itu bisa tidak efisien gitu. Nah oleh karena itu harus ada jalan keluar lah. Ini juga bisa jadi beban menurut saya gitu ke depan ya. Lain-lain menurut saya kalau bisa ya negara kita memang kaya gitu. Tetapi jangan juga kita merasa bahwa ini menjamin terhadap masa depan energi kita. Apa yang bisa menjamin? Ya kita harus melakukan ekspansi ke negara-negara yang tentu juga memiliki kapasitas besar
kandungan minyak dan gas yang itu nanti bisa menjadi kepemilikan anak-anak bangsa. Saya kira Pak Andre itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Keron.